Halo semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk mencontohkan cara penggunaan infinite scroll di Flutter ya. Dan di video kali ini kita akan menggunakan API dari JSON placeholder ya untuk sebagai contoh API-nya. Di sini udah ada data-datanya, jadi kita tinggal pakai aja. Terus langsung aja kita ke codingannya. Pertama-tama kalian harus ke pubspec YAML dulu. Terus tambahkan package HTTP ya, atau disesuaikan dengan network kalian lah, bisa Dio ataupun yang lainnya. Sebagai contoh di sini kita pakai HTTP. Terus tinggal kita langsung ke codingannya aja. Pertama-tama di sini kita bikin void main seperti biasa ya. Terus di sini run app. Kita namain di sini kita material app dulu. Terus home-nya namanya mungkin infinite nah kayak gini, infinite example misalkan, seperti itu nama kelasnya ya. Titik koma, di sini masih error, kita tinggal bikin nama kelasnya infinite example. Nah oke, sudah tidak error. Di sini kita menggunakan stateful widget karena kita akan mengubah state-nya ya, dalam artian datanya itu akan terus bertambah. Jadi kita menggunakan stateful widget. Terus di sini kita inisialisasi beberapa variabel ya. Di sini ada pertama post seperti ini. Terus di sini ada page sama dengan 1, ada isLoading sama dengan false, ada hashmore sama dengan true. Terus ada scroll controller seperti ini sama dengan scroll controller. Oke, yang pertama di sini variable post ini adalah tempat menyimpan semua data yang sudah diambil dari API. Jadi ditaruh di sini semua. Terus kalau page ini untuk mengontrol halaman pagination-nya, kan bisa jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Isloading ini untuk pertama untuk tampilannya supaya ada informasi bahwa lagi loading. Terus yang kedua supaya ketika saat scrolling dia nggak nge-fetch 2 kali gitu. Terus hashmore ini untuk menentukan apakah masih ada data berikutnya atau enggak. Terus yang terakhir ada scroll controller ini untuk mendeteksi apakah user scrollnya itu udah paling bawah apa belum gitu. Karena kan harapannya kita ketika user di berada section paling bawah baru melakukan fetch API lagi kan. Jadi kita deteksi pakai si scroll controller ini nanti. Terus selanjutnya kita bikin function atau method untuk mengambil postnya ya. Feature void fetch post synchronous seperti ini. Terus kita cek dulu if isLoading atau hashmore-nya tidak sama dengan true, maka kita akan tidak mengembalikan apa-apa. Terus di sini kita isLoading, kita bikin true seperti ini. Terus tinggal di sini function untuk ambil dari API. Final URL sama dengan URI parse. Kita masukin ya endpoint ini. Kita copy aja. Kita paste seperti ini. Terus kita ganti di sini jangan pakai user ya, karena di sini user datanya cuma sedikit. Kita ganti yang datanya banyak itu dia harusnya post. Nah ini datanya lebih banyak nih. Jadi buat paginationnya lebih enak ya. Di sini kita copy ulang, kita paste lagi di sini. Terus kita kasih limit untuk setiap awalnya adalah 10 ya. Terus di sini kita ambil juga page sama dengan page seperti ini. Terus tinggal kita ambil response-nya sama dengan await http get. Kita import dulu ya package http-nya. Pilih yang ini, terus as http seperti ini. Terus tinggal dimasukin URL seperti ini. Terus tinggal kita cek deh if response status code sama dengan 200, maka apa yang kita lakukan? Kalau sama dengan 200 itu tandanya berhasil ya. Jadi kita akan bikin variabel baru, new post sama dengan JSON decode. Di JSON decode ambil dari bodinya seperti ini. Terus tinggal kita set state
post kita ambil dari new post seperti ini. Terus page-nya kita plus supaya dia increment terus ya. Terus hash more-nya kita ambil dari new post-nya length sebenarnya 10. Terus kita set state lagi untuk loadingnya selesai ya, biar dia nggak infinite loading. Seperti itu. Jadi pertama kita batasi hanya ambil data jika belum loading dan masih ada data. Terus juga API ini dikasih parameter limit 10 sama dengan page. Page-nya ini tergantung page kita ada di berapa ya. Terus juga kalau data ini dapat kurang dari 10, itu menandakan halamannya udah halaman terakhir. Gitu. Terus data yang baru ya, si new post ditambahkan ke variable post yang udah kita bikin sebelumnya. Terus tinggal kita panggil method fetch post di dalam fungsi init state. Seperti ini. Panggil fetch post, terus kita masukin controllernya di sini. Scroll controller add listener. Seperti ini, titik koma. Kita cek if scroll controller position pixels lebih besar sama dengan scroll controller position max scroll content minus 100 dan tidak loading, maka kita akan menambahkan datanya lagi. Ini jadi saat uji pertama kali muncul init state ya, kita akan langsung ambil data pertama atau dari halaman pertama. Kemudian ketika si user scroll paling bawah, kita akan listen nih, kita tambahkan listenernya di sini. Jadi kalau scrollnya udah mentok paling bawah, maka kita akan ambil data berikutnya kalau masih ada. Seperti itu. Terus jangan lupa di sini kita harus dispose ya, supaya tidak terjadi memory leak. Scroll controller dispose. Seperti ini. Untuk metodenya kurang lebih seperti ini, tinggal kita langsung masuk ke UI-nya. Kita scaffold seperti biasa, background color mungkin kita bisa kasih color ini bebas aja ya, 0x fff f2 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 misalkan seperti itu. Salah nih. Nah, misalkan seperti ini. 0x ini kenapa nih? Oh, F-nya kelebihan. Nah, ini udah. Terus kita kasih F bar seperti biasa, title, text, infinite, scroll, example, misalkan seperti itu ya. Terus bodinya kita ambil list view builder. Item count-nya post length plus 1. Terus kita kasih controller di sini, scroll controller. Terus kita kasih padding sebanyak 12. Lalu tinggal kita return di sini. If index kurang dari post length, maka kita akan menampilkan UI-nya. Final post sama dengan post index. Terus kita return pakai card kita sini sebagai contoh ya. Ini return yang ini bisa kita hapus dulu aja. Terus kita lanjutin nih shape-nya, kita kasih rounded rectangle border, border radius circular sebesar 12 sebagai contoh ya. Terus kita kasih elevation 3, kita kasih margin symmetric vertikalnya 8. Terus kita kasih child, kita pakai list style di sini untuk menampilkan data-datanya. Pertama dari title dulu, kita bisa ambil post, kita ambil dari title, mungkin kita kasih sedikit styling ya. Text, salah. Style, text style, mungkin font weight-nya kita kasih bold. Terus font weight-nya bold. Font size-nya, font size-nya 16. Mungkin warna kita bisa warnain colors deep purple misalkan gitu ya. Ini bebas aja ya, ini cuma contoh aja nih. Terus kita kasih subtitle. Pertama kita kasih padding dulu
sebanyak atasnya aja, only top, sebanyak 8. Lalu kita kasih child di sini text, terus kita ambil dari post, body, terus kita kasih styling, kita copy dulu aja, seperti ini. Oke, tinggal kita kurangin ini jadi 14, boldnya juga nggak usah dipakai, terus warnanya juga nggak usah, seperti ini. Untuk return cardnya sudah, tinggal kita else-nya yang ini ya. Else-nya belum kita handle nih. Else dia akan return padding juga. Kita kasih 3 simetrik, vertikalnya 24. Kasih titik koma dulu biar nggak error. Terus di sini child-nya adalah center. Terus di sini kita kasih pengecekan. Apakah masih ada lagi? Kalau masih ada lagi, maka kita akan kasih loading dulu. Kalau nggak ada, kita kasih teks saja. Misalkan semua data sudah dimuat. Misalkan seperti itu ya. Maksudnya tuh semua data udah nggak ada gitu. Terus kita kasih text style. Seperti ini, kita ganti warnanya aja. Font color jadi gray misalkan gitu ya. Oke, kurang lebih tampilan UI-nya seperti ini. Jadi kita akan menampilkan datanya dalam bentuk card. Dan kalau indeksnya sama dengan terakhir, kita tampilin loading atau data sudah selesai semua dimuat gitu ya. Tinggal langsung kita coba aja ke emulatornya. Kita run and debug seperti biasa dan kita tunggu prosesnya. Oke, di sini udah muncul ya tampilannya kurang lebih jadi seperti ini. Sekarang tinggal kita coba untuk scroll ke bawah. Oke, tadi ada muncul loading. Kita scroll lagi pelan-pelan biar bisa kelihatan. Oke, tadi ada loading, cuman karena emang ini cepet banget ya, jadi loadingnya nggak begitu kelihatan. Cuman ini udah berhasil nih. Kita udah bisa nge-fetch terus. Kita coba sampai habis ya. Apakah dia mentoknya sampai seberapa? Oke, masih ada lagi. Masih ada lagi, masih ada terus. Nah ini muncul. Nah pas sudah nggak ada data lagi, dia muncul ini. Semua data sudah dimuat kelihatan ya. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Itu dia cara bikin infinite scroll di Flutter dan menggunakan API dari JSON placeholder sebagai contoh. Kalau kalian mau request tutorial yang lain, apakah mau nambahin fitur search atau pull to refresh ataupun mungkin filter dan lain-lain, kalian tinggal komen aja di bawah, oke? Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar Flutter supaya jadi bisa bermanfaat. Oke? See you guys in the next video. Thank you. Bye-bye.